Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit-langit Grand Ballroom Hotel Mahameru berkilauan seperti hamparan bintang. Ribuan kristal menggantung dari lampu-lampu megah, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan, menyentuh gaun sutra para wanita dan setelan jas para pria yang berlalu lalang. Aroma bunga lili dan mawar segar yang dirangkai menjadi pilar-pilar indah di setiap sudut berpadu dengan wangi parfum mahal para tamu, menciptakan udara kemewahan yang begitu pekat. Di panggung pelaminan yang dihiasi gebyok ukiran Jepara berwarna putih gading, adik iparku, Danu, duduk bersanding dengan istrinya, Rania. Mereka tampak seperti raja dan ratu semalam, tersenyum dan menerima ucapan selamat tanpa henti. Ini adalah pesta pernikahan yang akan dibicarakan orang selama berbulan-bulan. Sebuah perayaan spektakuler yang memancarkan status dan kekayaan. Dan aku, Salwa, adalah arsitek tak terlihat di balik semua kemegahan ini. Aku merapikan gaun kebaya berwarna lavender yang kukenakan, merasakan kainnya yang lembut menempel di kulitku. Meskipun aku adalah kakak ipar dari mempelai pria, aku merasa seperti orang asing. Seorang panitia acara yang menyamar menjadi tamu. Pikiranku terus berlari, memeriksa setiap detail dalam daftar tak kasat mata. Apakah catering sudah siap dengan hidangan putaran kedua? Bagaimana dengan suplai minuman di bar? Apakah band sudah siap dengan daftar lagu berikutnya? Sebagian besar dari semua ini, mulai dari sewa gedung, dekorasi, hingga gaun pengantin rancangan desainer ternama, dibiayai dari rekening pribadiku. Sebuah fakta yang hanya diketahui olehku, suamiku Tama, dan Tuhan. Bagi seluruh dunia, bagi ratusan tamu yang hadir, semua ini adalah buah kesuksesan Tama, putra kebanggaan Ibu Nurul. Ibu Nurul, ibu mertuaku, adalah pusat perhatian malam ini. Dengan sanggul tinggi yang ditata sempurna dan kebaya brokat berwarna merah marun yang bertabur payet, ia berjalan menyusuri ruangan dengan dagu terangkat. Senyumnya lebar dan ramah, namun matanya tajam, selalu menilai. Ia berhenti di setiap meja, menyapa para tamu penting, para kolega bisnis yang ia kira adalah milik Tama, dan teman-teman sosialitanya. Aku bisa mendengar potongan-potongan percakapannya saat ia lewat di dekatku. Oh, tentu saja semua yang terbaik untuk putra bungsuku, Danu. Kakaknya, Tama, yang mengatur semuanya. Kau tahu sendiri kan betapa suksesnya Tama sekarang, ucapnya pada seorang wanita berkalung berlian. Wanita itu mengangguk kagum, matanya melirik sekilas ke arah Tama yang berdiri canggung tak jauh dari sana. Tama hanya tersenyum tipis, senyum yang sudah sangat kukenal. Senyum seseorang yang menikmati pujian atas pekerjaan yang tidak dilakukannya. Aku menghampiri Tama, memberinya segelas air putih. Kamu terlihat tegang, bisikku. Ia melonggarkan dasinya. Ibu tidak berhenti membicarakanku. Aku hanya tidak terbiasa. Jawabnya, menghindari tatapanku. Aku tahu apa yang tidak dikatakannya. Ia tidak terbiasa berbohong dalam skala sebesar ini. Selama ini, kebohongan itu hanya ada dalam lingkaran kecil keluarga kami. Kebohongan bahwa promosi jabatannya adalah murni karena kinerjanya, bukan karena proyek besar yang aku menangkan di balik layar. Kebohongan bahwa mobil mewah yang ia kendarai adalah bonus dari kantornya, bukan hadiah ulang tahun dariku. Malam ini, kebohongan itu dipentaskan di panggung termegah, dan Tama jelas merasa tidak nyaman menjadi aktor utamanya. Di sisi lain, Ibu Nurul justru sangat menikmati perannya. Ia adalah ratu ibu, yang berhasil membesarkan putra-putra yang sukses dan berbakti. Ia menghampiri kami, senyumnya masih merekah. Salwa, kenapa kamu hanya berdiri di sini? Sana, sapa teman-teman ibu. Tunjukkan pada mereka menantu kebanggaan ibu, katanya. Nada suaranya manis, namun ada perintah di dalamnya. Aku tersenyum sopan. Saya sedang memastikan semuanya berjalan lancar, Bu. Matanya menyipit sesaat. Semua sudah diurus oleh panitia. Tugasmu sekarang adalah menjadi istri Tama, berdiri di sampingnya. Jangan membuat orang berpikir suamimu datang sendirian. Balasnya, lalu menepuk lenganku sedikit lebih keras dari yang seharusnya sebelum berlalu pergi. Perkataan itu, meski halus, terasa seperti tamparan kecil. Seolah-olah keberadaanku tidak memiliki nilai lain selain sebagai aksesori bagi putranya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang mulai terasa sesak. Selama 5 tahun pernikahan kami, aku sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Sindiran-sindiran halus, permintaan-permintaan yang menyamar sebagai nasihat, dan perbandingan tanpa henti antara aku dan istri-istri dari anak teman-temannya yang lain. Aku menahannya demi kedamaian, demi menjaga keutuhan rumah tangga,
dan demi Tama. Aku mencintai Tama, atau setidaknya, aku mencintai versi dirinya yang kukenal sebelum kami menikah. Pria sederhana yang baik hati, yang tidak peduli pada status dan kekayaan. Tapi pengaruh ibunya perlahan tapi pasti mengikis dirinya yang dulu. Aku berjalan menjauh dari keramaian, menuju balkon yang menghadap ke taman hotel. Udara malam terasa sejuk di kulitku, sedikit meredakan panas di dalam dada. Dari sini aku bisa melihat gemerlap lampu kota di kejauhan. Dulu, aku memimpikan kehidupan seperti ini. Bukan kemewahannya, tapi rasa pencapaiannya. Aku bekerja siang dan malam, merintis karirku dari bawah, mengorbankan waktu tidur dan akhir pekan. Aku berhasil. Aku menjadi salah satu manajer proyek termuda dan paling sukses di perusahaanku, sebuah firma investasi raksasa. Aku menangani klien-klien besar dan proyek-proyek bernilai miliaran. Gaji dan bonusku jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh keluarga Tama. Tapi semua itu harus kurahasiakan. Saat aku pertama kali memberitahu Tama tentang promosiku, alih-alih bangga, ia justru terlihat cemas. Bagaimana kalau ibu tahu gajimu lebih besar dariku? Beliau pasti akan berpikir yang tidak-tidak, katanya waktu itu. Dan sejak saat itu, aku setuju untuk menjalani sandiwara ini. Aku mengecilkan diriku sendiri agar suamiku bisa terlihat besar. Suara musik di dalam ruangan berubah menjadi lebih lembut, menandakan sesi acara berikutnya akan dimulai. Aku tahu aku harus kembali ke dalam. Saat aku berbalik, aku melihat Ibu Nurul sudah berdiri di atas panggung kecil di samping pelaminan, memegang mikrofon. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang. Aku tidak tahu apa yang direncanakannya. Biasanya, sesi ini diisi oleh sambutan dari orang tua mempelai wanita. Ibu Nurul, sebagai ibu dari mempelai pria, seharusnya sudah memberikan sambutannya di awal acara. Ia mengetuk mikrofon beberapa kali, menarik perhatian semua orang. Suara tawa dan obrolan perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang penuh antisipasi. Semua mata kini tertuju padanya. Selamat malam sekali lagi, Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang saya hormati. Suaranya terdengar renyah dan penuh percaya diri melalui pengeras suara. Malam ini adalah malam yang sangat membahagiakan bagi keluarga kami. Putra bungsu saya, Danu, akhirnya menemukan pelabuhan hatinya. Tapi kebahagiaan sebuah keluarga tidak akan lengkap tanpa adanya bakti dari anak dan menantu. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Matanya berkeliling ruangan, seolah mencari seseorang. Aku merasa firasat buruk mulai merayap di hatiku. Tatapan Ibu Nurul akhirnya berhenti, dan matanya terkunci pada mataku. Ia tersenyum, senyum manis yang sama sekali tidak mencapai matanya. Senyum yang selalu ia tunjukkan sebelum ia akan meminta sesuatu yang besar. Lalu, dengan suara yang dibuat terdengar penuh kelembutan, ia memanggil namaku. Dan pada malam yang berbahagia ini, sebagai tanda bakti seorang menantu yang baik, ada sesuatu yang ingin menantu saya tersayang. Salwa, berikan untuk saya di hari bahagia ini. Salwa, nak, bisakah kamu naik atas panggung? Dunia seakan berhenti berputar selama beberapa detik. Namaku menggema di seluruh ruangan, memantul dari dinding-dinding tinggi dan pilar-pilar marmer. Ratusan pasang mata berpaling dari panggung dan serempak menatap ke arahku. Aku merasa seperti seekor rusa yang tiba-tiba tersorot lampu di tengah kegelapan. Panas dari tatapan mereka terasa menusuk kulitku. Aku membeku di tempat, di dekat pintu balkon, dengan angin malam yang kini terasa dingin menggigit. Apa maksud dari semua ini? Hadiah apa? Aku tidak menyiapkan hadiah apapun untuk Ibu Nurul malam ini. Ini adalah pesta pernikahan adiknya Tama, bukan hari ulang tahunnya. Pikiranku berpacu, mencoba memahami permainan apa yang sedang ia mainkan. Di atas panggung, Ibu Nurul masih tersenyum. Senyum seorang sutradara yang puas melihat semua aktornya berada di posisi yang tepat. Tangannya memberi isyarat agar aku maju. Beberapa tamu di meja terdekat mulai bertepuk tangan pelan, mungkin mengira ini adalah bagian dari rangkaian acara yang sudah direncanakan. Tepuk tangan itu menyebar seperti api, menjadi semakin riuh, memaksaku untuk bergerak. Setiap langkah menuju panggung terasa sangat berat, seolah aku berjalan di atas lumpur hisap. Gaun kebaya yang tadi terasa ringan kini membelit kakiku. Aku bisa merasakan tatapan Tama, penuh kepanikan dan permohonan, tapi ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya berdiri terpaku di dekat orang tuanya, sama terkejutnya sepertiku, namun terlalu lemah untuk mengintervensi. Saat aku akhirnya tiba di atas panggung, Ibu Nurul langsung merangkul bahuku, menarikku mendekat ke arah mikrofon. Aroma parfumnya yang kuat terasa menyesakkan. Ini dia, menantu kesayangan saya, katanya pada para tamu. Cantik, bukan? Sangat beruntung putra saya, Tama, bisa mendapatkannya.
Para tamu kembali bertepuk tangan. Aku hanya bisa memaksakan seulas senyum kaku di wajahku. Rasanya seperti sebuah mimpi buruk. Aku berdiri di bawah sorotan lampu, menjadi tontonan publik, tanpa tahu apa peranku. Ibu Nurul lalu melanjutkan pidatonya. Suaranya kini terdengar sedikit bergetar, seolah menahan haru. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang mungkin sudah Anda dengar, berkat kerja keras putra saya Tama, belum lama ini ia dan Salwa berhasil membeli sebuah rumah baru yang sangat indah di kawasan elit. Perutku terasa melilit. Rumah itu. Rumah yang kubeli dengan bonus terbesarku sepanjang karir. Rumah yang setiap detailnya, mulai dari pemilihan lokasi, desain interior, hingga pembayaran cicilan bulanannya, adalah hasil dari keringat dan air mataku. Tama bahkan tidak tahu di mana aku mengajukan kredit pemilikan rumah itu. Tapi di sini, di hadapan semua orang, Ibu Nurul dengan mudahnya mengklaim itu semua sebagai hasil kerja keras putranya. Aku melirik Tama, berharap ia akan mengatakan sesuatu, mengklarifikasi, atau setidaknya menunjukkan sedikit keberatan. Tapi ia hanya menunduk, menatap ujung sepatunya yang mengkilap, seolah di sanalah jawaban dari semua masalah dunia berada. Ibu Nurul semakin mengeratkan rangkulannya di bahuku. Rumah itu, saya bahkan tidak bisa menggambarkannya. Seperti istana kecil. Sangat sempurna. Terlalu sempurna. Mungkin, hanya untuk ditinggali oleh dua orang anak muda. Lanjutnya, diiringi tawa kecil yang dibuat-buat. Saya dan suami saya, kami sudah semakin tua. Tulang kami sudah tidak sekuat dulu lagi. Yang kami inginkan di sisa hidup kami hanyalah ketenangan. Sebuah tempat yang nyaman untuk menghabiskan masa tua, melihat cucu-cucu kami berlarian di halaman yang luas. Ia berhenti, menyeka sudut matanya yang sebenarnya tidak basah, sebuah pertunjukan drama yang sempurna. Para tamu wanita parubaya di barisan depan menatapnya dengan penuh simpati. Mereka mulai berbisik-bisik, mengangguk-angguk setuju. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini, dan rasa dingin yang menusuk mulai menjalar dari tulang punggungku. Ini tidak mungkin. Ini terlalu gila, bahkan untuk seorang Ibu Nurul. Tapi ia melanjutkannya. Ia menatapku dengan tatapan yang seolah berkata, kamu tidak akan berani menolak. Lalu, ia kembali menghadap para tamu, dan mengucapkan kalimat yang akan menghancurkan duniaku. Maka, Nak Salwa, katanya, suaranya kini lantang dan jelas. Sebagai bukti baktimu pada orang tua, sebagai menantu yang baik dan tahu membalas budi karena sudah kami terima di keluarga ini, Ibu ingin meminta sesuatu. Ibu ingin menghabiskan masa tua Ibu dengan tenang di rumah seindah itu bersama keluarga. Berikanlah kunci rumah itu kepada Ibu sekarang, sebagai hadiah pernikahan untuk adikmu, Danu. Permintaan itu menggantung di udara. Sebuah permintaan yang dibungkus sebagai permohonan tulus, namun terasa seperti todongan senjata. Kunci rumahku. Surga pribadiku. Satu-satunya tempat di dunia ini di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, lepas dari semua sandiwara. Ia memintanya begitu saja, di depan ratusan orang, seolah meminta segelas air. Untuk sesaat, ruangan itu hening senyap. Para tamu mencerna permintaan yang luar biasa itu. Lalu, seolah tersadar dari hipnotis, seseorang mulai bertepuk tangan. Diikuti oleh yang lain, dan yang lain. Mereka menganggap ini adalah sebuah momen puncak dari drama keluarga yang mengharukan. Seorang menantu berbakti yang menyerahkan hartanya demi kebahagiaan mertuanya. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa istana yang diminta itu dibangun di atas tulang punggungku. Ibu Nurul tersenyum penuh kemenangan. Ia melepaskan rangkulannya dan mengulurkan telapak tangannya di hadapanku. Menunggu. Mengharapkan aku untuk mengeluarkan kunci itu dari tasku dan meletakkannya di tangannya. Seperti seorang abdi yang menyerahkan persembahan pada ratunya. Seluruh tekanan di ruangan itu terasa membebani pundakku. Aku bisa merasakan tatapan menghakimi dari teman-teman sosialita Ibu Nurul. Aku bisa melihat senyum puas di wajah beberapa kerabat jauh yang selalu iri pada kami. Dan yang paling menyakitkan, aku melihat tatapan suamiku. Tama akhirnya mengangkat kepalanya, dan mata kami bertemu. Di matanya, aku tidak melihat dukungan atau pembelaan. Yang kulihat hanyalah permohonan. Permohonan agar aku mengalah. Agar aku menyerah. Agar aku tidak membuat keributan. Ia bahkan membentuk gerakan bibir tanpa suara. Kasih saja, Salwa. Demi kedamaian. Kedamaian. Kedamaian siapa? Kedamaiannya? Kedamaian ibunya? Bagaimana dengan kedamaianku? Apakah itu tidak pernah berarti apa-apa? Permohonan tanpa suara dari suamiku. Kasih saja, Salwa. Demi kedamaian, adalah percikan api yang membakar habis sisa kesabaranku. Kedamaian. Selama 5 tahun,
Kata itu telah menjadi mantra yang melumpuhkanku. Aku harus diam demi kedamaian saat Ibu Nurul mengkritik masakanku di depan kerabat. Aku harus tersenyum demi kedamaian saat ia membandingkan karirku yang tidak jelas dengan menantu temannya yang seorang dokter, padahal penghasilanku 10 kali lipat lebih besar. Aku harus mengalah demi kedamaian saat Tama menggunakan uang hasil jeripayahku untuk membelikan adiknya mobil, seolah-olah itu adalah uangnya sendiri. Kedamaian yang mereka maksud bukanlah ketenangan bersama, melainkan keheningan penderitaanku. Kedamaian mereka dibangun di atas pengorbananku, di atas harga diriku yang terkikis sedikit demi sedikit setiap hari. Malam ini, aku sadar, jika aku memberikan kunci itu, aku tidak hanya akan kehilangan sebuah rumah. Aku akan kehilangan sisa terakhir dari diriku sendiri. Sesuatu dalam diriku patah, tetapi bukan dengan cara yang membuatku hancur. Sesuatu itu patah dan melepaskan kekuatan yang selama ini terkurung. Kabut kebingungan dan rasa takut yang menyelimuti pikiranku tiba-tiba sirna, digantikan oleh kejernihan yang dingin dan tajam. Aku berhenti gemetar. Pundakku yang tadi merosot karena beban, kini tegap dan lurus. Aku mengangkat kepalaku dan menatap lurus ke mata Ibu Nurul, melewati tangannya yang masih terulur menunggu. Tepuk tangan para tamu mulai terdengar ganjil dan ragu-ragu, lalu perlahan mati saat mereka melihat tidak ada serah terima kunci yang terjadi. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, kali ini terasa berat dan penuh ketegangan. Aku menarik napas dalam-dalam, bukan karena gugup, tetapi untuk mengumpulkan udara dan memberikan kekuatan pada suaraku. Saat aku berbicara, suaraku keluar dengan nada yang tidak kukenali sendiri. Bukan suara Salwa yang lembut dan penurut. Ini adalah suara seorang wanita yang telah mencapai batasnya. Tenang, terkontrol, dan tanpa getar sedikitpun. Maaf, Ibu, aku memulai. Suaraku yang tanpa mikrofon terdengar jelas di tengah kesunyian. Saya tidak bisa. Hanya 3 kata, namun dampaknya seperti ledakan bom sunyi. Wajah Ibu Nurul berubah. Senyumnya yang tadi penuh kemenangan membeku, lalu perlahan luntur, digantikan oleh ekspresi tidak percaya. Ia pasti mengira dirinya salah dengar. Aku melanjutkan, tatapanku tidak pernah goyah dari wajahnya. Rumah itu bukan hadiah yang bisa saya berikan begitu saja. Rumah itu adalah hasil kerja keras saya. Setiap batu batanya, setiap jendelanya, setiap meter perseginya, saya beli dengan keringat dan waktu tidur saya yang hilang. Itu bukan hanya sebuah bangunan, Bu. Itu adalah bukti bahwa saya mampu berdiri di atas kaki saya sendiri. Kata-kataku mengalir begitu saja, kebenaran yang selama ini kupendam rapat-rapat. Aku tidak peduli lagi dengan sandiwara. Aku tidak peduli lagi dengan citra keluarga. Panggung ini, yang ia ciptakan untuk memuliakan dirinya sendiri, kini akan menjadi panggung di mana aku merebut kembali kehormatanku. Bisik-bisik mulai terdengar dari meja-meja tamu. Wajah-wajah yang tadi menatapku dengan simpati kini berubah menjadi kebingungan. Mereka saling pandang, mencoba memahami drama tak terduga yang sedang berlangsung. Di sudut panggung, aku melihat wajah ayah mertuaku yang pucat, sementara mempelai pria dan wanita hanya bisa menunduk, berharap bisa menghilang dari pelaminan mereka sendiri. Tama, suamiku, tampak seperti orang linglung. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia terjebak di antara kesetiaannya pada ibunya dan kebenaran yang baru saja kuungkapkan. Kemarahan mulai merayap di wajah Ibu Nurul, mengusir semua sisa kepura-puraannya. Apa maksudmu, Salwa? Desisnya, suaranya rendah dan berbahaya. Kamu mau mempermalukan ibu di depan semua orang? Setelah semua yang keluarga ini berikan padamu? Ia melangkah lebih dekat, auranya terasa mengancam. Jangan lupa posisimu. Kamu itu bukan siapa-siapa sebelum menikah dengan Tama. Kamu pikir kamu bisa membeli rumah semewah itu tanpa nama besar keluarga kami di belakangmu. Tuduhan itu begitu konyol hingga aku hampir tertawa. Nama besar keluarga mereka, yang ironisnya, ditopang oleh kesuksesan finansialku yang tersembunyi. Justru karena saya tahu persis posisi saya, makanya saya tidak bisa memberikannya. Jawabku dengan ketegasan yang sama. Rumah itu adalah milik saya. Atas nama saya. Dibeli dengan uang saya. Saya tidak akan memberikannya kepada siapapun. Pernyataan itu adalah penolakan final. Sebuah deklarasi perang di tengah pesta pernikahan yang seharusnya penuh kedamaian. Bagi Ibu Nurul, penolakan ini, di depan publik yang ia anggap sebagai kerajaannya, adalah penghinaan terbesar yang tak termaafkan. Topengnya benar-benar lepas. Wajahnya yang tadi dirias cantik kini memerah padam karena amarah. Matanya menyala-nyala dengan kebencian murni. Ia sudah tidak peduli lagi dengan para tamu atau citra keluarganya. Yang ia pedulikan hanyalah hasrat untuk menghukum pembangkangan ini.
Semuanya terjadi begitu cepat. Tangannya terangkat ke udara. Aku melihatnya datang, tetapi aku tidak menghindar. Aku berdiri tegak, siap menerimanya. Tamparan itu mendarat di pipi kiriku dengan kekuatan penuh. Plah! Suara keras dan tajam itu menggema di seluruh ballroom, membungkam bisik-bisik terakhir dan digantikan oleh desahan kaget serempak dari ratusan orang. Rasa panas dan perih langsung menjalar di pipiku, meninggalkan jejak 5 jari tangannya. Kepalaku sedikit terteleng ke samping karena dampaknya. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Begitu sunyi hingga aku bisa mendengar dengung samar dari sistem pendingin udara. Semua orang, tanpa kecuali, menatap kami dengan syok dan tidak percaya. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Air mata adalah kemewahan yang tidak akan kuberikan padanya. Perlahan, aku mengangkat kepalaku dan kembali menatap lurus ke matanya. Di tengah amarahnya yang meluap-luap, aku bisa melihat kilasan keterkejutan di matanya. Ia mungkin mengharapkan aku menangis, memohon ampun, atau setidaknya menunjukkan rasa sakit. Tapi yang ia lihat di mataku bukanlah itu. Aku tidak tahu apa yang ia lihat, tapi aku tahu apa yang kurasakan. Bukan lagi sakit hati atau kesedihan. Hanya ada kekosongan yang dingin dan keputusan yang sudah bulat. Tamparan itu tidak menghancurkanku. Sebaliknya, tamparan itu menyadarkanku sepenuhnya. Itu adalah bunyi lonceng yang memekakan telinga, menandakan akhir dari segalanya. Akhir dari kesabaranku, akhir dari pernikahanku, dan akhir dari sandiwara ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, aku menyentuh pipiku yang berdenyut. Lalu, dengan ketenangan yang menakutkan, aku berbalik. Aku berjalan ke tepi panggung dan menuruni tangga kecil. Aku tidak melihat ke arah Tama, yang namanya sempat kupanggil dalam hati namun kini terasa seperti nama orang asing. Aku berjalan melewati meja-meja para tamu yang menatapku seolah aku adalah hantu. Aku bisa merasakan tatapan mereka di punggungku, campuran antara kasihan, kaget, dan mungkin sedikit kekaguman. Aku tidak peduli. Langkahku mantap dan tidak ragu-ragu saat aku berjalan lurus menuju pintu keluar ballroom yang besar dan megah itu. Saat aku melangkah melewatinya, aku mengeluarkan ponsel dari dalam tasku. Sandiwara telah usai. Saatnya untuk memanggil sang sutradara yang sesungguhnya. Pintu kayu raksasa yang diukir dengan indah tertutup di belakangku, meredam suara kekacauan yang pasti mulai meletus di dalam ballroom. Keheningan lobi hotel yang luas terasa kontras dengan badai yang baru saja kulewati. Karpet tebal di bawah kakiku meredam suara langkahku saat aku berjalan menjauh, mencari tempat yang lebih privat. Pipiku masih terasa panas dan berdenyut, sebuah pengingat fisik akan penghinaan yang baru saja kuterima. Tapi anehnya, pikiranku terasa luar biasa jernih. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi pertimbangan tentang perasaan orang lain. Yang ada hanyalah satu tujuan. Aku menemukan sebuah ceruk yang agak tersembunyi di dekat jendela besar yang menghadap ke air mancur di depan hotel. Aku bersandar di dinding yang dingin, merasakan getaran halus dari tanganku. Ini bukan getaran karena takut, melainkan karena adrenalin yang membanjiri sistem tubuhku. Selama bertahun-tahun, aku telah menelan begitu banyak kekecewaan dan amarah hingga aku lupa bagaimana rasanya melepaskannya. Kini, bendungan itu telah jebol, dan yang tersisa adalah energi yang terfokus. Aku membuka layar ponselku, mengabaikan beberapa panggilan tak terjawab dari nomorku yang lain, nomor yang hanya diketahui oleh pihak bank dan rekan kerja. Aku masuk ke daftar kontak dan menekan satu nama yang tersimpan dengan inisial saja. S. Jantungku berdebar kencang, bukan karena ragu, tapi karena aku tahu panggilan ini akan mengubah segalanya. Ini adalah tombol nuklir, pilihan terakhir yang selalu kuhindari, namun malam ini Ibu Nurul telah memaksaku untuk menekannya. Panggilan itu tersambung hanya setelah 2 kali dering. Di seberang sana, terdengar suara seorang pria yang tenang dan dalam, suara yang memancarkan otoritas bahkan hanya dari satu kata. Ya, Salwa. Suaranya tidak terdengar terkejut aku menelepon di luar jam kerja pada akhir pekan. Seolah-olah ia selalu siap siaga. Aku menutup mataku sejenak, mengumpulkan suaraku agar tidak terdengar gemetar. Tuan, sapaku, menggunakan panggilan hormat yang selalu kugunakan untuknya. Maaf mengganggu di hari libur. Tidak masalah. Ada apa? Jawabnya langsung ke inti persoalan. Dia bukan tipe orang yang suka berbasa-basi. Aku menarik napas. Telah terjadi insiden. Saya berada di Hotel Mahameru. Di lobi utama. Aku tidak perlu menjelaskan detailnya. Aku tahu dia tidak butuh itu. Yang dia butuhkan hanyalah lokasi dan inti masalahnya. Aku hanya menambahkan satu kalimat lagi. Saya butuh bantuan Anda sekarang. Keheningan sejenak di seberang sana.
Aku bisa membayangkan pikirannya yang tajam sedang memproses informasi dan menyusun rencana. Lalu ia menjawab dengan singkat dan pasti. Jangan kemana-mana. Saya akan tiba dalam 15 menit. Baik, Tuan. Terima kasih. Jawabku. Panggilan itu langsung terputus. 15 menit. Aku punya waktu 15 menit sebelum semuanya berubah. Aku menyandarkan kepalaku ke dinding, memejamkan mata dan membiarkan diriku bernapas untuk pertama kalinya malam itu. Pikiranku kembali ke dalam ballroom. Aku bisa membayangkan kekacauan di sana. Ibu Nurul mungkin sedang melampiaskan amarahnya, memutarbalikan cerita, melukis diriku sebagai menantu durhaka yang tidak tahu berterima kasih. Ia akan menggunakan semua kemampuannya untuk memastikan semua orang di ruangan itu berpihak padanya. Ia akan menangis, berpura-pura menjadi korban, dan menjadikan aku sebagai monster dalam ceritanya. Dan Tama, suamiku, ia akan berdiri di samping ibunya, mengangguk, membenarkan setiap kebohongan yang keluar dari mulut ibunya, karena itulah yang selalu ia lakukan. Ia akan memilih ibunya. Ia selalu memilih ibunya. Kenangan pahit membanjiri pikiranku. Saat aku harus membatalkan perjalanan bisnis penting ke luar negeri karena Ibu Nurul tiba-tiba sakit dan butuh Tama untuk menemaninya, yang ternyata hanya kelelahan setelah berbelanja seharian. Saat aku menemukan Tama diam-diam mentransfer sejumlah besar uang dari rekening bersama kami ke rekening adiknya untuk modal usaha yang gagal, atas perintah ibunya. Saat Ibu Nurul mengomentari tubuhku yang belum juga berisi setelah beberapa tahun menikah, menyalahkan gaya hidupku yang terlalu sibuk bekerja. Dalam setiap insiden itu, Tama hanya diam atau memintaku untuk mengerti. Mengertilah, Salwa, itu kan ibu, katanya berulang kali. Aku sudah terlalu banyak mengerti, hingga aku lupa caranya dimengerti. Pintu ballroom tiba-tiba terbuka dengan kasar, menyentakkanku dari lamunanku. Sosok yang paling tidak ingin kulihat saat ini muncul dari sana. Tama. Wajahnya merah karena marah dan malu. Ia berjalan cepat ke arahku, langkahnya berat dan penuh amarah. Ia tidak bertanya apakah aku baik-baik saja. Ia tidak melihat pipiku yang memerah. Matanya hanya menyala dengan kekecewaan dan tuduhan. Apa yang sudah kamu lakukan, Salwa? Bentaknya begitu ia sampai di hadapanku. Suaranya tertahan, jelas tidak ingin membuat keributan di lobi, tetapi kebencian di dalamnya terdengar jelas. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Pria yang berdiri di hadapanku ini terasa begitu asing. Kemana perginya Tama yang dulu ku kenal? Pria yang berjanji akan selalu menjagaku dan berada di sisiku? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jawabku dingin. Yang sebenarnya? Ia tertawa sinis. Kamu menyebut itu kebenaran? Kamu telah menghancurkan pesta adikku. Kamu telah mempermalukan aku dan seluruh keluargaku di depan ratusan orang penting. Kamu membuat ibu marah besar. Setiap kalimatnya adalah sebuah tuduhan. Ia menyalahkanku atas reaksi ibunya, seolah-olah tamparan itu adalah kesalahanku. Seolah-olah aku yang meminta untuk dipermalukan di atas panggung. Ibumu yang menamparku, Tama. Di depan semua orang, kataku datar, menguji apakah masih ada sisa nurani dalam dirinya. Ia mengibaskan tangannya dengan tidak sabar. Itu karena kamu memprovokasinya. Kenapa kamu tidak bisa menuruti saja kemauannya? Itu hanya sebuah rumah. Apakah sebuah rumah lebih penting daripada kehormatan keluarga kita? Bentaknya lagi. Saat itulah aku tahu, semuanya benar-benar sudah berakhir. Baginya, rumah itu hanyalah benda. Tapi bagiku, itu adalah simbol. Dan ia sama sekali tidak memahaminya. Baginya, kehormatan keluarga lebih penting daripada kehormatanku sebagai istrinya. Keluargamu, aku mengoreksinya dengan suara pelan. Bukan lagi keluargaku. Mata Tama membelalak, terkejut dengan finalitas dalam nada suaraku. Ia hendak membalas, mungkin dengan lebih banyak amarah dan tuduhan, saat sebuah suara halus dari pintu masuk utama menginterupsi kami. Pintu lobi yang terbuat dari kaca tebal itu bergeser terbuka tanpa suara, menampakkan pemandangan yang membuat Tama membeku di tempat. Sebuah sedan hitam mewah yang panjang dan mengkilap berhenti tepat di depan pintu. Seorang supir berseragam membukakan pintu belakang, dan dari dalamnya, sesosok pria melangkah keluar. Pria yang melangkah keluar dari mobil sedan hitam itu, seolah membawa dunianya sendiri bersamanya. Ia tinggi, mungkin lebih dari 180 cm, dengan bahu lebar yang terbalut setelan jas berwarna arang yang dijahit dengan sempurna. Setiap helai rambut hitamnya tertata rapi, dan wajahnya memiliki garis-garis tegas yang memancarkan kecerdasan dan ketegasan. Ia bukan tampan dengan cara yang lembut seperti para aktor di televisi, melainkan dengan cara yang mengintimidasi. Matanya tajam dan menusuk, seolah mampu melihat menembus kepura-puraan dan langsung menuju kebenaran.
Saat ia melangkah masuk ke lobi, udara di sekitarnya seolah bergetar. Aura kekuasaan yang ia pancarkan begitu pekat dan nyata, membuat semua orang di sekitarnya secara naluriah memberi jalan dan menundukkan kepala. Reaksi para staf hotel adalah yang pertama kali kusadari. Manajer lobi yang beberapa saat lalu hanya berdiri dengan postur santai, kini langsung tegap seperti prajurit. Wajahnya yang semula ramah berubah menjadi tegang dan penuh hormat. Para petugas keamanan yang berjaga di dekat pintu masuk yang tadinya terlihat bosan, kini berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung. Mereka tidak perlu diberitahu. Mereka tahu bahwa orang yang baru saja tiba ini bukanlah tamu biasa. Dia adalah seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengubah nasib hotel ini, hanya dengan satu panggilan telepon. Dia adalah Tuan Satria. Namun, reaksi yang paling dramatis adalah reaksi pria yang berdiri di hadapanku. Tama. Kemarahan yang tadi membara di wajahnya padam seketika, seperti api yang disiram seember air es. Warna merah di wajahnya surut drastis, digantikan oleh pucat pasi yang mengerikan. Matanya yang tadi menyala-nyala kini membelalak ngeri, terpaku pada sosok Tuan Satria seolah melihat hantu paling menakutkan dari masa lalunya. Tubuhnya yang tadi tegap karena amarah kini membeku kaku. Bahkan napasnya seakan berhenti di tenggorokan. Aku bisa melihat keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dalam sekejap, suamiku yang angkuh dan pemarah itu berubah menjadi seorang anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan fatal. Ketakutannya begitu murni dan dalam hingga aku hampir merasa kasihan padanya. Hampir. Tuan Satria sama sekali tidak melirik Tama. Ia berjalan melewati suamiku seolah-olah Tama hanyalah patung pajangan yang tidak penting, sebuah perabot yang menghalangi jalannya. Tatapan tajamnya hanya terfokus padaku. Saat ia semakin dekat, aku bisa melihat detail wajahnya dengan lebih jelas. Ada sedikit kelelahan di sekitar matanya, namun tidak mengurangi ketegasannya. Langkahnya mantap dan tidak terburu-buru. Setiap gerakannya memancarkan keyakinan diri yang absolut. Ia berhenti tepat di hadapanku, menciptakan sebuah benteng tak terlihat antara aku dan Tama. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa aman. Aura kekuasaannya yang dingin sedikit melunak saat matanya menatapku. Tatapannya turun sejenak ke pipi kiriku, tempat bekas tamparan Ibu Nurul masih terasa panas dan mungkin sudah mulai memerah. Aku melihat rahangnya mengeras sesaat, sebuah perubahan ekspresi yang sangat kecil namun penuh makna. Sebelum ia kembali menatap mataku. Kelembutan yang kulihat di matanya bukanlah kelembutan romantis, melainkan kelembutan seorang pelindung terhadap asetnya yang paling berharga. Dan saat ia berbicara, suaranya, meskipun pelan, terdengar begitu kuat dan berwibawa, membelah keheningan yang canggung di lobi. "Kamu tidak apa-apa, Salwa?" tanyanya. Pertanyaan sederhana itu, yang seharusnya ditanyakan oleh suamiku, justru datang dari bibir pria ini. Pertanyaan itu terasa begitu tulus dan syarat perhatian, hingga membuat mataku terasa panas untuk pertama kalinya malam itu. Aku menahan keinginan untuk menangis. Sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan kelemahan. Aku hanya mengangguk pelan. "Saya tidak apa-apa, Tuan," jawabku, suaraku terdengar sedikit serak. Aku tidak perlu berkata lebih banyak. Dia sudah mengerti. Dia melihat pipiku, dia melihat Tama yang gemetar ketakutan, dan dia pasti bisa menyatukan kepingan-kepingan teka-teki itu dengan kecerdasannya yang luar biasa. Di belakang Tuan Satria, Tama akhirnya berhasil menemukan kembali kemampuannya untuk bergerak, meskipun gerakannya kaku seperti robot. Ia menelan ludah dengan susah payah. Tuan Satria," sapanya dengan suara bergetar, penuh dengan rasa hormat yang dipaksakan dan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. "Selamat malam, Tuan. Ada perlu apa Tuan datang kemari?" Ia mencoba tersenyum, namun yang muncul hanyalah seringai kaku yang menyedihkan. Ia berusaha terdengar normal, seolah ini adalah pertemuan bisnis biasa, sebuah usaha yang sangat menyedihkan untuk menutupi kepanikannya. Tuan Satria bahkan tidak menoleh. Ia tetap menghadap ke arahku, seolah-olah suara Tama hanyalah dengungan nyamuk yang tidak perlu dihiraukan. Pengabaian total itu 1000 kali lebih menghina daripada bentakan apapun. Itu adalah penegasan status yang brutal. Di mata Tuan Satria, Tama bahkan tidak layak untuk mendapatkan perhatiannya. Harga diri Tama yang tadinya setinggi langit kini hancur berkeping-keping di lantai marmer lobi hotel. Pria yang beberapa menit lalu membentakku karena dianggap mempermalukan keluarga, kini dipermalukan dengan cara yang jauh lebih elegan dan mematikan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Maju salah, mundur pun salah. Dia hanya bisa berdiri di sana, menjadi saksi bisu atas pergeseran kekuasaan yang terjadi begitu cepat di depan matanya. Dia pasti menyadari sekarang, semua kemewahan yang ia nikmati, status sosial yang ia banggakan, dan rasa superioritas yang ibunya tanamkan, semuanya berasal dari belas kasihan pria yang sedang berdiri di hadapannya ini.
Dan belas kasihan itu, tampaknya, sudah habis masa berlakunya. Keheningan di antara kami bertiga terasa begitu pekat, syarat dengan ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Dan ledakan itu tidak akan datang dariku atau dari Tama. Ledakan itu akan datang dari pria yang memegang kendali atas segalanya. Tepat pada saat itu, pintu ballroom kembali terbuka, dan dari dalamnya muncul sumber dari segala kekacauan malam ini. Ibu Nurul melangkah keluar dari ballroom dengan angkuh. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, seperti pengawal setia, mengekor ayah mertuaku, adik iparku Danu beserta istrinya Rania, dan beberapa kerabat dekat. Wajah Ibu Nurul masih memerah karena sisa amarah, namun ada senyum kemenangan yang tipis di bibirnya. Ia pasti baru saja selesai memberikan versinya tentang apa yang terjadi, melukis dirinya sebagai ibu mertua yang sabar dan aku sebagai menantu pembangkang yang tidak tahu diri. Ia berjalan ke lobi, mungkin dengan tujuan untuk menyeretku kembali ke dalam, atau melanjutkan omelannya di tempat yang lebih sepi. Ia melihat Tama terlebih dahulu, lalu tatapannya beralih kepadaku dengan kilatan kebencian. Nah, itu dia anak durhaka itu. Berani-beraninya kau lari setelah membuat keributan. Salwa? Serunya, suaranya lantang dan penuh keyakinan, tidak menyadari kehadiran sosok ketiga di antara kami. Ia terus berjalan mendekat, siap untuk melancarkan serangan verbal berikutnya. Dengar ya, selama kau masih istri anakku, kau harus turuti kata-kataku. Sekarang kau. Kalimatnya terputus di tengah jalan. Matanya akhirnya menangkap sosok tinggi tegap yang berdiri di hadapanku, sosok yang selama ini membelakanginya. Alisnya berkerut bingung selama sepersekian detik, sebelum akhirnya matanya melebar saat mengenali siluet dan setelan jas yang familiar itu. Pria itu, Tuan Satria, perlahan berbalik menghadapnya. Dan pada saat itulah, dunia Ibu Nurul seakan runtuh. Perubahan ekspresi di wajahnya adalah sesuatu yang akan kuingat seumur hidupku. Senyum kemenangan yang angkuh itu lenyap seketika, seolah disapu oleh badai tak terlihat. Wajahnya yang memerah karena marah berubah menjadi putih seperti kapur. Begitu pucat hingga riasan mahalnya terlihat retak di kulitnya. Matanya yang tadi menyala-nyala dengan amarah kini membelalak ngeri, dipenuhi oleh ketidakpercayaan dan ketakutan yang murni. Bibirnya yang tadi siap mencerca kini terbuka tanpa suara, gemetar hebat. Ia seperti melihat penjelmaan dari mimpi terburuknya. Seluruh aura superioritasnya menguap dalam sekejap, meninggalkannya sebagai wanita parubaya yang rapuh dan ketakutan. Ayah mertuaku dan Danu yang berada di belakangnya juga menunjukkan reaksi serupa. Wajah mereka membeku, senyum mereka luntur, dan mata mereka terpaku pada Tuan Satria dengan horor yang sama. Keributan itu menarik perhatian beberapa tamu yang penasaran, yang mulai berkerumun di dekat pintu ballroom. Mereka berbisik-bisik saat melihat adegan di lobi. Banyak di antara mereka adalah pengusaha dan sosialita yang langsung mengenali wajah Tuan Satria dari halaman majalah bisnis atau berita televisi. Itu kan Tuan Satria, bisik seorang pria. Pemilik Satria Group? Sedang apa dia di sini? Kehadiran Tuan Satria di sebuah pesta pernikahan kelas menengah ke atas seperti ini adalah sebuah anomali. Itu seperti seekor singa yang tiba-tiba muncul di sebuah peternakan ayam. Para tamu mulai menyadari bahwa drama keluarga yang mereka saksikan tadi malam ternyata memiliki lapisan yang jauh lebih dalam dan berbahaya. Ibu Nurul akhirnya berhasil menemukan kembali suaranya, meskipun yang keluar hanyalah gagap yang menyedihkan. Tuan Satria, ia terbata-bata, bahkan hampir tidak terdengar. Ia mencoba untuk tersenyum, sebuah gerakan otot yang gagal total dan malah terlihat seperti seringai kesakitan. Ada apa? Ada apa Tuan datang ke pesta putra saya? Itu adalah usaha terakhir yang menyedihkan untuk mengklaim sebuah hubungan, untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa ia mengenal pria ini, bahwa kedatangannya adalah sesuatu yang wajar. Sebuah kebohongan yang begitu transparan hingga terasa menyakitkan. Tuan Satria menatapnya dengan ekspresi dingin tanpa emosi. Tatapannya begitu menusuk, seolah mampu menguliti semua kebohongan dan kepura-puraan Ibu Nurul hingga ke tulangnya. Ia tidak menjawab pertanyaan itu. Ia bahkan tidak menganggap pertanyaan itu layak untuk dijawab. Sebaliknya, ia melirik ke samping, ke arah asisten pribadinya yang entah sejak kapan sudah berdiri diam di dekatnya. Lalu, dengan suara yang tenang namun mematikan, suara yang cukup keras untuk didengar oleh semua orang di lobi, ia memberikan perintahnya. Perintah yang menjadi awal dari kehancuran mereka. Batalkan semua fasilitas perusahaan untuk keluarga Tama. Efektif segera. Asistennya hanya mengangguk sekali. Baik, Tuan. Lalu ia mengeluarkan tablet dan jarinya mulai menari di atas layar. Perintah itu singkat, lugas, dan tanpa ampun. Sebuah kalimat yang menghancurkan seluruh fondasi kehidupan yang dibanggakan oleh Ibu Nurul dan keluarganya.
Fasilitas perusahaan. Itu bukan sekadar hal-hal sepele. Itu berarti rumah dinas mewah yang mereka tinggali saat ini. Itu berarti mobil sedan Eropa yang terparkir di garasi mereka. Itu berarti kartu kredit perusahaan tanpa batas yang selalu digesek oleh Ibu Nurul di butik-butik mahal. Itu berarti seluruh gaya hidup mereka, yang dibangun di atas kebohongan bahwa Tama adalah seorang eksekutif puncak yang brilian. Keheningan yang mengikuti perintah itu terasa lebih memekakan daripada suara tamparan tadi. Ibu Nurul terhuyung mundur selangkah, seolah-olah baru saja menerima pukulan fisik. Wajahnya yang sudah pucat kini bertambah kelabu. Matanya menatap kosong, mencoba mencerna malapetaka yang baru saja menimpanya. Tama tampak seperti akan pingsan. Ayah mertuaku menyandarkan tubuhnya ke pilar, kakinya terlalu lemas untuk menopang berat badannya. Di tengah kehancuran mereka, aku berdiri diam di samping Tuan Satria. Aku tidak merasakan kebahagiaan atau kemenangan. Yang kurasakan hanyalah kelegaan yang luar biasa. Beban berat yang selama ini kupikul di pundakku, beban untuk menjaga rahasia, menahan sakit hati, dan mengecilkan diriku sendiri, akhirnya terangkat. Keadilan, yang kukira tidak akan pernah datang, akhirnya menunjukkan wujudnya. Dan ia datang dalam bentuk perintah singkat yang diucapkan dengan suara dingin di lobi sebuah hotel mewah. Perintah Tuan Satria yang singkat dan brutal itu menggantung di udara lobi yang sunyi, lebih tajam dan lebih dingin daripada bilah pisau. Keluarga Tama, yang beberapa menit lalu masih menjadi raja dan ratu di pesta mereka sendiri, kini berdiri seperti terpidana mati yang baru saja mendengar vonis mereka dibacakan. Wajah Ibu Nurul kosong, pikirannya jelas berjuang untuk memproses skala penuh dari malapetaka yang baru saja menimpanya. Para tamu yang berkerumun di ambang pintu ballroom kini tidak lagi berbisik. Mereka hanya bisa menatap dengan mulut ternganga, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sebuah drama yang jauh lebih besar dari sekadar pertengkaran keluarga. Mereka sedang menyaksikan sebuah kerajaan palsu runtuh dalam hitungan detik. Tuan Satria sepertinya belum selesai. Ia tahu bahwa hanya mencabut fasilitas tidaklah cukup. Kebohongan yang telah dibangun selama bertahun-tahun perlu dibongkar hingga ke akarnya, di hadapan semua orang yang pernah tertipu olehnya. Ia melirik sekilas ke arah kerumunan tamu, lalu kembali menatap Ibu Nurul dan Tama. Saat ia berbicara lagi, suaranya tetap tenang, namun memiliki daya tembus yang membuat setiap kata terdengar seperti dentuman lonceng gereja di tengah keheningan. Saya rasa ada beberapa kesalahpahaman di sini yang perlu saya luruskan, mulainya. Terutama mengenai kontribusi Tuan Tama pada perusahaan saya. Ia sengaja menggunakan panggilan formal, Tuan Tama, menciptakan jarak yang ironis sekaligus menegaskan hubungan profesional mereka yang sebenarnya. Ibu Nurul, lanjutnya, matanya tertuju pada ibu mertuaku. Anda tampaknya sangat bangga pada putra Anda. Anda berkeliling sepanjang malam, menceritakan pada semua orang betapa suksesnya dia, seolah-olah dia adalah seorang direktur atau pilar penting di perusahaan saya. Izinkan saya mengoreksi persepsi tersebut. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. Tama bukanlah direktur. Posisinya saat ini adalah manajer pemasaran regional. Sebuah posisi tingkat menengah, yang terus terang saja, kinerjanya selama 2 tahun terakhir ini jauh di bawah rata-rata. Laporan keuangannya seringkali tidak akurat, dan beberapa proyek di bawah pengawasannya nyaris gagal jika tidak diselamatkan oleh tim lain. Setiap kata adalah pukulan telak yang meruntuhkan citra Tama yang telah susah payah dibangun. Aku bisa melihat Tama gemetar, wajahnya menunduk dalam-dalam, tidak sanggup menatap siapapun. Para tamu mulai bereaksi. Aku mendengar desahan kaget dan bisikan yang kini terdengar lebih keras. Manajer regional? Bukankah katanya dia direktur operasional? Aku dengar dia yang memegang semua proyek besar di Asia Tenggara. Kebohongan yang mereka telan mentah-mentah kini terasa seperti racun di mulut mereka. Ibu Nurul menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak mungkin. Putraku, Tama itu hebat. Dia tidak hebat, Bu, potong Tuan Satria, kali ini nadanya sedikit lebih tajam. Dia biasa-biasa saja. Dan biasanya, karyawan dengan kinerja seperti dia sudah lama saya berhentikan. Tapi dia bertahan. Apakah Anda ingin tahu kenapa? Pertanyaan retoris itu membuat semua orang menahan napas. Tuan Satria kemudian berbalik sedikit dan menatapku. Tatapannya kini tidak lagi hanya protektif, tetapi juga penuh dengan kekaguman profesional yang tulus. Karena istrinya, katanya dengan jelas dan tegas. Dia bertahan karena dia menikah dengan Salwa. Kemudian, Tuan Satria membeberkan semuanya. Ia menjelaskan posisiku yang sebenarnya di perusahaan, sebagai manajer proyek senior di divisi strategi investasi, sebuah peran yang jauh lebih senior dan krusial dibandingkan posisi Tama. Ia berbicara tentang rekam jejakku yang tanpa celah,
tentang proyek-proyek miliaran dolar yang berhasil aku pimpin. Ia bahkan menyebutkan satu insiden spesifik yang terjadi tahun lalu. Mungkin beberapa dari Anda yang bergerak di bidang keuangan pernah mendengar tentang proyek Horizon. Sebuah investasi infrastruktur besar yang nyaris kolaps karena salah urus dari tim pemasaran regional. Matanya melirik sinis ke arah Tama. Perusahaan kami hampir kehilangan triliunan rupiah. Dan orang yang berhasil menyelamatkannya, orang yang bekerja selama 72 jam tanpa tidur untuk merestrukturisasi seluruh proposal dan meyakinkan kembali para investor dari Jepang, adalah Salwa. Kebenaran itu akhirnya terungkap, bukan dari mulutku, tetapi dari sumber yang paling tidak bisa dibantah. Aku merasa seolah-olah sebuah selubung tak terlihat yang selama ini membebaniku diangkat. Aku bisa bernapas lebih lega. Para tamu kini menatapku dengan cara yang sama sekali berbeda. Bukan lagi dengan kasihan, tetapi dengan rasa hormat dan kekaguman yang tulus. Mereka akhirnya melihat diriku yang sebenarnya. Jadi, ketika Anda bertanya-tanya dari mana datangnya uang untuk membeli rumah mewah itu, Tuan Satria melanjutkan, suaranya kembali mengeras saat ia menatap Ibu Nurul. Uang itu datang dari bonus prestasi yang saya pribadi setujui untuk Salwa. Bonus terbesar dalam sejarah departemennya, sebagai penghargaan atas jasanya menyelamatkan perusahaan. Rumah itu 100% miliknya, dibeli dengan hasil kerja kerasnya yang luar biasa. Bukan dari putramu, yang pada saat itu justru hampir membuat perusahaan bangkrut. Penjelasan itu begitu telak dan mematikan hingga Ibu Nurul terhuyung, dan harus ditopang oleh suaminya. Mimpinya, kebanggaannya, seluruh narasi hidupnya hancur berkeping-keping di hadapannya. Sumber kekayaan yang selama ini ia puja dan manfaatkan ternyata berasal dari orang yang paling ia rendahkan. Ironi itu begitu pahit dan menyakitkan. Namun, Tuan Satria masih menyimpan satu pukulan terakhir, yang paling pribadi dan paling menghancurkan. Ia menatap lurus ke arah Tama yang masih menunduk. Saya akan jujur padamu, Tama. Saya sudah lama curiga dengan laporan keuanganmu yang tidak beres. Saya tahu ada yang tidak beres di divisimu. Itulah salah satu alasan saya menempatkan Salwa di posisi strategis yang bisa memantau aliran dana proyek besar. Saya menempatkan istri terbaik di perusahaan ini di dekatmu, berharap kau bisa belajar darinya. Atau setidaknya, keberadaannya bisa mencegahmu melakukan hal-hal bodoh. Ia berhenti sejenak, tatapannya menjadi sangat dingin. Ternyata, saya salah besar. Selain tidak kompeten dalam pekerjaanmu, kau juga gagal total dalam tugasmu yang paling mendasar sebagai seorang pria. Kau gagal melindungi aset paling berharga, bukan hanya milik perusahaan, tetapi juga milik hidupmu. Kau membiarkan ibumu menamparnya di depan umum. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan penekanan yang tajam, sebuah penghakiman final atas karakter Tama. Suamiku akhirnya ambruk, berlutut di lantai marmer, tangannya menutupi wajahnya dalam isak tangis penyesalan dan penghinaan yang terlambat. Setelah kebenaran dibongkar habis-habisan, eksekusi dari konsekuensinya berlangsung dengan cepat dan efisien, seolah sebuah operasi militer yang terencana. Dua orang pria berbadan tegap dengan setelan hitam dan alat komunikasi di telinga mereka, yang sejak tadi berdiri diam di dekat pintu masuk, melangkah maju. Mereka adalah bagian dari tim keamanan pribadi Tuan Satria. Gerakan mereka tenang dan profesional, kontras dengan kekacauan emosional yang melanda keluarga Tama. Salah satu dari mereka memegang tablet, sementara yang lain mendekati ayah mertuaku, yang masih menopang Ibu Nurul yang setengah pingsan. Selamat malam, Bapak Hartono, sapa pria itu dengan nada datar namun sopan. Sesuai instruksi dari Tuan Satria, kami di sini untuk menginformasikan bahwa rumah yang Anda tempati di Jalan Cendana nomor 7 adalah aset milik Satria Group. Perjanjian fasilitas hunian untuk Tuan Tama telah dihentikan efektif malam ini. Anda dan keluarga Anda memiliki waktu 24 jam untuk mengosongkan properti tersebut. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Itu bukan permintaan, melainkan sebuah pernyataan fakta yang dingin. Batas waktu 24 jam itu terasa begitu kejam. Mereka harus meninggalkan istana mereka besok, dengan membawa serta rasa malu mereka yang tak terkira. Ibu Nurul, mendengar kata, kosongkan, seolah tersadar dari linglungnya. Tidak. Itu rumah kami. Kami sudah tinggal di sana bertahun-tahun. Serunya dengan suara serak. Anda tidak bisa mengusir kami. Pria keamanan itu tidak bergeming. Maaf, Bu. Status rumah itu sangat jelas dalam data aset kami. Rumah itu dialokasikan untuk manajer pemasaran regional. Karena posisi tersebut kini kosong, maka fasilitasnya pun ditarik kembali. Logika birokrasi yang kaku itu terasa lebih menyakitkan daripada bentakan. Tidak ada emosi, hanya prosedur. Mereka bukan lagi siapa-siapa, hanya penghuni ilegal di properti perusahaan. Sementara itu,
Pria keamanan kedua mendekati Tama yang masih berlutut. Tuan Tama, kami juga diperintahkan untuk mengambil kembali semua aset bergerak milik perusahaan. Termasuk 2 mobil, 1 sedan hitam dan 1 SUV putih, yang terdaftar atas nama Anda. Bisakah Anda menyerahkan kuncinya sekarang? Tama mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Tangannya gemetar saat merogoh saku celananya, mengeluarkan 2 gantungan kunci dengan logo mobil mewah. Pria itu mengambilnya tanpa sepatah kata pun, lalu berbicara ke alat komunikasinya. Unit Alfa, lanjutkan penarikan 2 kendaraan dari parkiran basement. Kunci sudah diamankan. Beberapa tamu yang penasaran berlari ke arah jendela besar lobi, yang menghadap ke jalan keluar parkiran. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil derek modern masuk ke area hotel. Tidak lama kemudian, mobil sedan hitam yang selalu dibanggakan Tama sebagai simbol kesuksesannya, diseret keluar dengan posisi roda depan terangkat. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus begitu nyata. Simbol status mereka dilucuti satu persatu di depan mata semua orang. Pesta pernikahan adik iparku telah resmi berubah menjadi sebuah pertunjukan sirkus tentang kejatuhan sebuah keluarga. Musik di dalam ballroom sudah lama mati. Para pramusaji berdiri canggung di sudut ruangan. Para tamu yang tersisa hanya berbisik-bisik, sibuk merekam drama ini dalam ingatan mereka untuk dijadikan bahan gosip selama berbulan-bulan. Pengantin baru, Danu dan Rania, hanya bisa duduk terpaku di pelaminan mereka yang megah. Panggung kebahagiaan mereka kini telah menjadi saksi bisu dari aib keluarga mereka. Kehilangan rumah, kehilangan mobil, kehilangan pekerjaan, dan yang terpenting, kehilangan muka. Semua terjadi dalam waktu kurang dari 30 menit. Ibu Nurul, melihat semua yang telah ia bangun di atas kebohongan hancur lebur, akhirnya mencapai titik puncaknya. Ia melepaskan diri dari pegangan suaminya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia tidak berlari ke arahku untuk meminta maaf. Ia juga tidak memeluk putranya yang hancur. Naluri keserakahannya membawanya ke satu-satunya sumber kekuatan yang tersisa di ruangan itu. Ia merangkak dan menjatuhkan dirinya di kaki Tuan Satria. Ia menangis terseduh-seduh, sanggulnya yang tadi megah kini sudah miring dan berantakan. Ia memegang ujung celana Tuan Satria yang mahal. "Tuan, ampuni kami, Tuan." Isaknya, kata-katanya tidak jelas di antara air mata. "Jangan ambil semuanya dari kami. Kami tidak punya apa-apa lagi. Tolong, Tuan, beri kami kesempatan kedua. Saya mohon, Tuan." Pemandangan itu begitu menyedihkan. Wanita yang beberapa saat lalu menamparku dengan angkuh karena merasa berkuasa, kini bersujud di kaki pria lain, memohon belas kasihan seperti pengemis. Harga dirinya telah dilucuti sepenuhnya, meninggalkan keputusasaan yang telanjang. Aku berdiri diam, mengamati semuanya. Sebagian dari diriku mungkin seharusnya merasakan sedikit iba, tetapi tidak ada. Yang ada hanyalah rasa dingin dari keadilan yang akhirnya ditegakkan. Wanita ini tidak pernah menunjukkan belas kasihan padaku. Ia tidak pernah memberiku kesempatan. Ia menikmati setiap detik penderitaanku. Tuan Satria menatap wanita yang bersujud di kakinya itu tanpa ekspresi. Ia tidak bergerak untuk membantunya berdiri. Ia membiarkannya di sana, di lantai yang dingin, sebagai puncak dari penghinaannya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara, suaranya terdengar jelas di seluruh lobi. "Kesempatan?" ulangnya dengan nada bertanya yang sinis. "Apakah Anda memberinya kesempatan saat Anda mempermalukannya di depan semua orang?" Ia melirik sekilas ke arah pipiku. "Apakah Anda memberinya kesempatan saat tangan Anda menampar wajahnya?" Ia berhenti, lalu menatap lurus ke mata Ibu Nurul yang penuh air mata. "Anda telah menyentuh aset paling berharga saya, Bu. Bukan karena nilainya dalam triliunan rupiah bagi perusahaan, tapi karena loyalitas dan integritasnya tidak ternilai. Anggap saja semua ini," katanya, menunjuk pada kekacauan di sekeliling kami, sebagai kompensasi yang setimpal. Dengan kata-kata itu, ia menarik kakinya dengan perlahan dari pegangan Ibu Nurul, berbalik, dan memberiku isyarat untuk mengikutinya, meninggalkan keluarga itu terpuruk di tengah puing-puing keangkuhan mereka. Beberapa hari telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Berita tentang drama di Hotel Mahameru menyebar seperti api di kalangan sosialita dan dunia bisnis, meskipun tidak ada media yang secara eksplisit menyebut nama. Cerita dari mulut ke mulut sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan reputasi keluarga Hartono selamanya. Bagiku, hari-hari ini terasa seperti masa transisi yang aneh. Setelah Tuan Satria mengantarku pulang malam itu, memastikan aku aman di dalam rumah baruku sebelum pergi, aku menghabiskan waktu dalam keheningan. Aku mengambil cuti beberapa hari dari pekerjaan, sebuah kemewahan yang Tuan Satria berikan tanpa aku perlu memintanya. Aku menghabiskan waktu menjelajahi rumahku, surga pribadiku yang nyaris direnggut dariku.
Rumah ini tidak lagi terasa seperti sekadar bangunan. Setiap sudutnya adalah manifestasi dari kerja kerasku. Aku duduk di sofa kulit yang empuk di ruang keluarga, menatap jendela-jendela besar yang membingkai pemandangan taman hijau di belakang rumah. Sinar matahari pagi masuk dengan leluasa, mengisi ruangan dengan cahaya hangat dan damai. Tidak ada lagi suasana sesak seperti di rumah mertuaku, tidak ada lagi tatapan menghakimi atau sindiran halus yang menggantung di udara. Di sini, aku bisa bernapas. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa benar-benar berada di rumah. Aku membuat kopi di dapur modern yang kubangun sesuai impianku, menyentuh permukaan meja marmer yang dingin, dan merasakan rasa memiliki yang begitu kuat. Disinilah aku akan memulai kembali. Kedamaian itu pecah pada hari ketiga, saat bel pintu berbunyi. Aku melihat dari monitor interkom, dan jantungku berdebar sesaat saat melihat sosok yang berdiri di luar gerbang. Tama. Penampilannya sangat berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Tidak ada lagi setelan jas mahal atau rambut yang tertata rapi. Ia mengenakan kaos oblong yang sedikit kusam dan celana jeans. Wajahnya terlihat lelah, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia tampak seperti orang yang tidak tidur selama berhari-hari. Sebagian kecil dari diriku merasakan sisa-sisa kasihan, gema dari cinta yang pernah ada. Namun, bagian yang lebih besar, bagian yang telah terbangun oleh tamparan malam itu, hanya merasakan ketenangan yang dingin. Aku menekan tombol untuk membuka gerbang, bukan karena aku ingin memberinya harapan, tetapi karena aku tahu percakapan ini tidak bisa dihindari. Ini adalah bab terakhir dari masa laluku yang harus kututup sendiri. Ia masuk ke dalam rumah dengan ragu-ragu, matanya menjelajahi setiap sudut dengan campuran antara kekaguman dan kesedihan. Ini adalah pertama kalinya ia menginjakan kaki di rumah ini, rumah yang seharusnya menjadi milik kami bersama, tetapi kini menjadi monumen dari perpisahan kami. Ia berdiri canggung di tengah ruang tamu, tampak kecil dan tersesat di dalam ruangan yang luas. Rumah ini indah, Salwa, katanya pelan, suaranya serak. Aku tidak menjawab, hanya mempersilakannya duduk di sofa, sementara aku mengambil tempat di kursi tunggal di seberangnya, menjaga jarak yang aman di antara kami. Ia tidak langsung berbicara, hanya menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan. Lalu, ia memulai. Sebuah monolog panjang yang sudah kuduga akan datang. Salwa, aku tahu aku telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Mulainya, matanya mulai berkaca-kaca. Aku minta maaf. Maafkan aku atas semua yang terjadi. Aku seharusnya membelamu. Aku seharusnya melawan ibu. Aku pengecut, aku tahu itu. Ia menundukkan kepalanya, bahunya bergetar. Tapi kamu harus mengerti, Salwa. Sejak kecil, aku selalu diajarkan untuk menuruti semua kemauan ibu. Aku tidak pernah bisa berkata tidak padanya. Aku terjebak. Aku tidak bermaksud menyakitimu, aku bersumpah. Aku mendengarkan dalam diam. Aku memperhatikan setiap kata, setiap intonasi, setiap jeda dramatis dalam kalimatnya. Aku mendengarkan, tetapi aku tidak lagi merasakan apa-apa. Kata-katanya terdengar kosong, sebuah naskah yang dihafal untuk mendapatkan pengampunan. Ia menyalahkan ibunya, memposisikan dirinya sebagai korban dari didikan yang salah. Ia tidak mengambil tanggung jawab penuh atas pilihannya sendiri. Pilihan untuk diam saat aku direndahkan, pilihan untuk memintaku mengalah demi kedamaian. Ia melanjutkan, suaranya semakin memelas. Semua hancur, Salwa. Kami harus pindah dari rumah. Ayah dan ibu sekarang tinggal di rumah kontrakan kecil peninggalan kakek. Semua teman menjauh. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Ia mengangkat kepalanya, matanya yang basah menatapku penuh harap. Satu-satunya yang masih kumiliki, satu-satunya yang berarti, adalah kamu. Aku mencintaimu, Salwa. Aku selalu mencintaimu. Ingat saat kita pertama kali bertemu? Saat kita makan bakso di pinggir jalan dan kehujanan? Ingat saat kita berjanji akan membangun semuanya dari nol bersama-sama? Ia mencoba membangkitkan kenangan masa lalu, senjata terakhir dari seorang manipulator. Ia mencoba menarikku kembali ke masa di mana aku masih percaya pada janji-janjinya. Tolong, Salwa, isaknya. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Aku akan bekerja serabutan jika perlu. Kita bisa mulai lagi dari awal, hanya kita berdua. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku bisa menjadi suami yang pantas untukmu. Aku akan melawan ibu, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Jangan tinggalkan aku mohon. Ia mengulurkan tangannya, ingin meraih tanganku yang berada di atas meja. Aku menarik tanganku perlahan sebelum ia sempat menyentuhnya.
Keheningan memenuhi ruangan setelah ia menyelesaikan permohonannya. Ia menatapku, menunggu jawabanku, menunggu belas kasihanku. Setelah hening yang terasa panjang, aku akhirnya berbicara. Suaraku tenang dan terukur, tanpa sedikitpun kebencian atau kemarahan. Hanya ada kepastian. Aku sudah memberimu banyak kesempatan, Tama, kataku pelan. Aku memberimu kesempatan setiap kali aku diam saat ibumu menghinaku. Aku memberimu kesempatan setiap kali aku harus menutupi kekuranganmu di depan orang lain. Aku memberimu kesempatan terakhir di atas panggung itu, saat aku menatap matamu, berharap menemukan seorang suami. Tapi yang kutemukan hanyalah seorang anak laki-laki yang ketakutan. Aku membungkuk ke depan, mengambil sebuah map tebal dari laci meja kopi. Aku meletakkannya di atas meja kaca di antara kami, lalu mendorongnya dengan perlahan ke arahnya. Ia menatap map itu dengan bingung, lalu membukanya. Matanya melebar saat melihat isinya. Gugatan cerai, yang sudah disiapkan oleh pengacara terbaik yang direkomendasikan oleh Tuan Satria. Di belakangnya, terlampir salinan bukti-bukti transfer bank, catatan proyek, dan email-email yang selama ini kusimpan, bukti tak terbantahkan bahwa semua aset yang pernah dimiliki atas namanya sebenarnya berasal dariku. Apa-apa ini? Bisiknya ngeri. Itu adalah kebebasanku, jawabku, dan juga kebebasanmu. Kamu bebas untuk kembali menjadi anak ibumu seutuhnya. Aku menatap lurus ke matanya, tidak membiarkannya memalingkan muka. Cinta yang kamu bicarakan itu sudah lama mati, Tama. Kamu dan ibumu yang membunuhnya pelan-pelan. Tamparan malam itu hanyalah upacara pemakamannya. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Tanda tangani surat itu, Tama. Rumah ini dibeli dengan uangku. Pernikahan kita selama ini dibiayai oleh kehormatanku yang kuinjak-injak. Kamu tidak punya apa-apa lagi yang bisa ditawarkan kepadaku. Kalimat terakhir itu adalah vonis final. Tama menatap kertas-kertas di tangannya, lalu menatapku. Harapan di matanya benar-benar padam, digantikan oleh kehampaan yang mutlak. Ia datang untuk mencari jalan kembali ke surga, tetapi yang kutunjukkan padanya hanyalah pintu keluar yang tidak bisa ditawar lagi. 6 bulan berlalu. Musim telah berganti, dan begitu pula hidupku. Perceraianku dengan Tama berjalan dengan cepat dan tanpa drama lebih lanjut. Dengan semua bukti yang kumiliki, ia tidak punya pilihan selain menandatangani surat-surat itu dan menghilang dari hidupku. Aku tidak pernah mendengar kabar langsung darinya atau keluarganya lagi, hanya sesekali mendengar cerita dari teman-teman lama yang sudah jarang kutemui. Mereka bilang, keluarga Hartono benar-benar jatuh. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Ibu Nurul, yang dulu adalah Ratu Sosialita, kini harus bekerja membantu kerabatnya di sebuah toko kelontong kecil untuk menyambung hidup. Wajahnya yang dulu selalu angkuh kini kuyu dan lelah. Tama, dengan reputasi yang hancur, kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak dan kabarnya hanya bekerja serabutan. Karma, ternyata, adalah seorang penagih utang yang sangat sabar dan teliti. Sementara mereka tenggelam dalam konsekuensi dari perbuatan mereka, aku justru terbang semakin tinggi. Tuan Satria menepati janjinya. Ia melihat potensiku, bukan sebagai istri seseorang, tetapi sebagai seorang profesional yang kompeten. 3 bulan setelah insiden itu, aku dipromosikan menjadi Direktur Pengembangan Proyek Strategis. Posisi itu memberiku wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar, tantangan yang membuat otakku terus berputar, dan tentu saja, pengakuan yang pantas kudapatkan. Aku memimpin timku sendiri, terdiri dari orang-orang cerdas dan ambisius yang menghormatiku karena kemampuanku, bukan karena status pernikahanku. Aku tidak perlu lagi bersembunyi. Aku tidak perlu lagi mengecilkan cahayaku agar orang lain tidak silau. Aku bisa bersinar seterang yang aku mau. Pagi ini, seperti pagi-pagi lainnya, aku berdiri di balkon kamar tidurku yang luas, menghadap ke taman belakang yang kini rimbun dengan tanaman yang kurawat sendiri. Udara pagi terasa segar dan bersih. Aku menyesap kopi hitamku, merasakan kehangatannya mengalir di tubuhku. Kehidupan terasa begitu tenang dan penuh. Rasa sakit dari masa lalu tidak sepenuhnya hilang, ia meninggalkan bekas luka tipis, tetapi bekas luka itu tidak lagi terasa perih. Ia hanya menjadi pengingat tentang seberapa jauh aku telah melangkah dan seberapa kuat aku telah menjadi. Aku tidak lagi merasa marah atau benci pada Tama dan ibunya. Aku hanya merasa kasihan, dan kemudian, tidak merasakan apa-apa lagi. Mereka telah menjadi catatan kaki yang tidak penting dalam buku kehidupanku yang tebal. Sore itu, bel pintu rumahku berbunyi. Aku sedikit terkejut, karena tidak sedang mengharapkan tamu. Saat aku membuka pintu, Tuan Satria berdiri di sana. Ia tidak mengenakan setelan jas kerjanya yang formal, melainkan kemeja linen kasual dan celana panjang.
Ia terlihat lebih santai, lebih mudah didekati. Di tangannya, ia memegang sebuah pot berisi tanaman anggrek bulan yang sedang mekar dengan indahnya. Hadiah pindahan rumah yang terlambat 6 bulan, katanya sambil tersenyum tipis. Senyumnya yang jarang terlihat ternyata cukup menawan. Aku tertawa kecil dan mempersilakannya masuk. Terima kasih, Tuan. Ini indah sekali. Panggil saja Satria saat di luar kantor, katanya saat ia melangkah masuk. Kami duduk di teras belakang, memandangi taman. Tidak ada pembicaraan tentang pekerjaan atau masa lalu. Kami berbicara tentang hal-hal ringan, tentang buku yang baru saja kami baca, tentang rencana liburan, tentang filosofi merawat tanaman anggrek. Dalam percakapan itu, aku melihat sisi lain dari dirinya. Bukan hanya seorang pemimpin yang tegas dan ditakuti, tetapi juga seorang pria yang cerdas, memiliki selera humor yang halus, dan pendengar yang baik. Ada rasa hormat yang tulus di matanya saat ia menatapku, rasa hormat dari seorang manusia kepada manusia lainnya. Bukan sebagai atasan kepada bawahan, atau pria kepada wanita, tetapi sebagai dua jiwa yang setara. Aku tidak tahu kemana hubungan ini akan berlanjut. Mungkin akan berkembang menjadi persahabatan yang erat, atau mungkin suatu saat nanti bisa menjadi lebih. Tapi untuk saat ini, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku tidak sedang terburu-buru mencari pengganti. Kebahagiaanku tidak lagi bergantung pada kehadiran seorang pria di sisiku. Kebahagiaanku kini kubangun sendiri, di atas fondasi kemandirian dan harga diri yang telah kutemukan kembali. Saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu, Satria pamit pulang. Aku mengantarnya sampai ke pintu. Setelah mobilnya menghilang di tikungan jalan, aku kembali ke teras belakang. Aku menatap langit senja yang indah, merasakan angin sepau-sepau meniup rambutku. Aku teringat kembali pada malam pesta pernikahan itu, pada rasa perih di pipiku dan gema suara tamparan yang memekakan. Dulu, aku pikir itu adalah momen terburuk dalam hidupku. Sekarang, aku tahu aku salah. Aku tersenyum pada diriku sendiri, senyum yang tulus dan penuh rasa syukur. Tamparan itu bukan akhir dari duniaku. Itu adalah suara lonceng yang membangunkanku. 2 tahun kemudian, panggung di hadapanku terasa jauh lebih besar daripada panggung di Hotel Mahameru, namun rasa takut itu telah hilang sepenuhnya. Ribuan pasang mata menatapku, tetapi kali ini tatapan mereka tidak terasa menghakimi. Tatapan mereka penuh dengan rasa ingin tahu, kekaguman, dan harapan. Aku berdiri di podium sebuah konferensi kepemimpinan wanita tingkat nasional, di bawah sorotan lampu yang hangat, bukan lagi panas dan menyilaukan. Di tanganku, bukan ada kunci rumah yang diperebutkan, melainkan catatan kecil berisi poin-poin pidato yang sudah tidak kuperlukan lagi, karena kata-kata itu kini mengalir langsung dari hatiku. Kekuatan, aku memulai, suaraku terdengar mantap dan jelas melalui pengeras suara, memenuhi auditorium yang megah itu. Seringkali kita keliru mengartikan kekuatan. Kita menganggapnya sebagai kemampuan untuk menanggung beban seberat mungkin, untuk diam dan bertahan dalam situasi yang menyakitkan demi menjaga keharmonisan. Kita diajarkan bahwa wanita yang kuat adalah wanita yang sabar, yang mampu menelan kepahitan sambil terus tersenyum. Selama bertahun-tahun, saya pun percaya pada definisi itu. Saya memikul beban yang bukan milik saya mengecilkan diri agar orang lain bisa merasa besar, dan saya menyebutnya sebagai sebuah pengorbanan atas nama cinta dan kedamaian. Aku berhenti sejenak, membiarkan para hadirin meresapi kata-kataku. Banyak wanita di antara mereka mengangguk pelan, seolah mengenali cerminan hidup mereka dalam kalimatku. Tetapi hari ini, saya berdiri di sini untuk menawarkan definisi yang berbeda. Lanjutku. Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang bisa kita tanggung, melainkan tentang keberanian untuk menentukan apa yang tidak lagi ingin kita tanggung. Kekuatan adalah saat kita berani menarik garis batas yang tegas untuk melindungi harga diri kita. Kekuatan adalah saat kita menyadari bahwa suara kita layak untuk didengar, dan kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan sesuatu yang harus kita negosiasikan atau korbankan demi orang lain. Pidato itu berjalan lancar. Aku berbagi pengalaman, tanpa menyebut nama atau detail spesifik, tentang pentingnya kemandirian finansial, bukan sebagai alat untuk pamer, tetapi sebagai fondasi untuk memiliki pilihan. Aku berbicara tentang bagaimana terkadang momen tergelap dalam hidup kita, momen di mana kita merasa paling hancur dan dipermalukan, justru bisa menjadi katalisator terkuat untuk perubahan. Momen itu memaksa kita untuk melihat kebenaran yang selama ini kita abaikan, dan memberi kita kekuatan untuk memilih jalan yang baru. Saat aku mengakhiri pidatoku, seluruh hadirin berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah. Gema tepuk tangan itu terasa seperti sebuah validasi, bukan untuk ceritaku, tetapi untuk prinsip yang kupegang teguh.
Itu adalah tepuk tangan dari ribuan wanita lain yang mungkin sedang atau pernah berjuang dalam pertempuran sunyi mereka sendiri. Setelah turun dari panggung dan menjawab beberapa pertanyaan dari pers, aku akhirnya menemukan jalan menuju area belakang panggung yang lebih tenang. Satria sudah menungguku di sana, tidak di antara kerumunan, tetapi di tempat yang memberiku ruang. Ia tidak membawakan bunga atau hadiah mewah. Ia hanya menyodorkan sebotol air mineral dan tersenyum dengan tulus. "Kamu hebat," katanya singkat. Hanya 2 kata, tetapi itu sudah lebih dari cukup. Dalam 2 tahun terakhir, hubungan kami telah tumbuh menjadi sesuatu yang belum pernah kubayangkan. Ini bukan romansa penuh gejolak seperti di novel. Ini adalah kemitraan yang tenang dan kokoh, dibangun di atas fondasi rasa saling menghormati yang dalam. Ia tidak pernah mencoba menyelamatkanku atau melindungiku secara berlebihan. Sebaliknya, ia memberiku ruang untuk tumbuh dan menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, sambil berdiri di sampingku sebagai partner yang setara. Ia jatuh cinta pada kekuatanku, bukan pada kelemahanku. Hanya gugup sedikit di awal, jawabku sambil tersenyum dan menerima botol air itu. "Ayo kita cari makan. Aku lapar." Kami memutuskan untuk menghindari restoran-restoran mewah yang pasti akan penuh dengan peserta konferensi. Sebaliknya, kami pergi ke sebuah pujasera sederhana di pusat perbelanjaan yang tidak terlalu ramai, tempat di mana kami bisa menjadi anonim. Kami memesan semangkuk soto dan duduk di salah satu meja plastik di sudut ruangan. Disinilah, di tengah hiruk-pikuk orang-orang biasa yang menjalani hidup mereka, takdir mempertemukanku dengan sepotong masa laluku. Saat kami sedang makan, mataku secara tidak sengaja menangkap sosok yang familiar di dekat gerai minuman. Seorang pria berpenampilan kuyu dengan seragam petugas kebersihan berwarna biru, sedang mendorong troli berisi peralatan pel. Ia berhenti untuk mengelap tumpahan air di lantai. Saat ia menegakkan tubuhnya, mata kami bertemu. Tama. Waktu seolah berhenti selama beberapa detik. Ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya sedikit menipis dan ada kelelahan yang permanen terukir di wajahnya. Ia tampak terkejut melihatku, matanya melebar sebelum kemudian dengan cepat menunduk, dipenuhi rasa malu yang mendalam. Ia ingin menghilang. Di belakangnya, muncul seorang wanita tua dengan das terpudar, rambutnya yang putih diikat seadanya. Ibu Nurul. Ia membawa nampan berisi 2 gelas es teh. Wajahnya yang dulu selalu angkuh kini penuh dengan guratan pahit. Ia tidak melihatku, perhatiannya terfokus pada Tama. "Cepat sedikit kerjanya. Nanti keburu disuruh bersihkan toilet." Omelnya dengan suara ketus namun pelan, suara seorang ratu yang kehilangan tahtanya dan kini hanya bisa memerintah kerajaan seluas 1 meter persegi. Tidak ada kata yang terucap di antara kami. Hanya ada pertukaran tatapan singkat dengan Tama. Dalam matanya, aku tidak melihat kebencian. Yang kulihat hanyalah penyesalan yang tak berujung dan kesadaran pahit akan dunia yang telah ia hilangkan. Aku tidak merasakan kemenangan atau kepuasan. Anehnya, aku tidak merasakan apa-apa. Mereka bukan lagi monster dalam ceritaku. Mereka hanyalah 2 orang asing yang kebetulan pernah kukenal, sedang berjuang menjalani hidup mereka yang sulit. Aku memutus kontak mata lebih dulu dan kembali fokus pada mangkuk soto di hadapanku. Pertemuan itu, yang seharusnya terasa dramatis, ternyata tidak lebih dari sebuah riak kecil di danau kehidupanku yang kini tenang. Satria, yang menyadari perubahan atmosfer yang singkat itu, meletakkan sendoknya. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya lembut. Aku mengangguk dan tersenyum, kali ini senyum yang benar-benar tulus. "Aku tidak apa-apa," jawabku, "dan aku bersungguh-sungguh. Aku benar-benar tidak apa-apa." Pertemuan itu justru menjadi bukti terakhir yang kubutuhkan. Bukti bahwa aku telah sembuh sepenuhnya. Bekas luka itu sudah tidak ada lagi. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan apapun atasku. Kami menyelesaikan makan kami dalam diam yang nyaman dan kemudian pergi dari sana, meninggalkan masa laluku untuk melanjutkan tugasnya membersihkan tumpahan air orang lain. Malam itu, kami tidak kembali ke rumahku. Kami pergi ke bandara. Perjalanan bisnis Satria berikutnya adalah ke Wina, dan ia telah memintaku untuk ikut serta, menggabungkan pekerjaannya dengan liburan singkat kami. Saat pesawat lepas landas, menembus lapisan awan dan memperlihatkan hamparan langit malam yang bertabur bintang, aku menyandarkan kepalaku di bahu Satria. Aku melihat keluar jendela, kegemerlap lampu kota yang semakin mengecil di bawah sana. Dulu, aku pikir kebahagiaan adalah memiliki sebuah rumah mewah, sebuah istana yang bisa kubanggakan. Kini aku tahu, rumah sejati bukanlah sebuah bangunan. Rumah adalah perasaan damai di dalam dirimu sendiri, perasaan aman untuk menjadi dirimu seutuhnya, dimanapun kau berada. Aku telah menemukan rumah itu. Bukan di atas tanah, tetapi di dalam jiwaku sendiri, dan juga di samping pria yang menghargai jiwaku lebih dari apapun.
Perjalanan masih panjang, dan langit di hadapanku begitu luas. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas untuk terbang.